gimana sih caranya bikin kurikulum untuk pelaksanaan guru tamu. Oke, udah mulai ya teman-teman. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri nih, semoga nggak bosen ya. Seperti biasa, kita akan sharing-sharing beberapa hal terkait soal dunia per-SMK-an, soal digital marketing, juga mungkin sedikit soal PT Kombas Digital Internasional. Saat ini saya masih ada di Hotel Santika Premier. Itu ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Ini nuansanya masih 17-an. Jadi kemarin saya 17 Agustus merayakan HUT kemerdekaan RI ke-77 itu di sini, di Kota Padang. Karena memang kebetulan pas bareng sama acara literasi digitalnya Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini saya baru selesai ngisi tadi sesi pagi, ini sesi sore santai, jadi saya milih untuk nongkrong di restonya. Ini lagi nunggu pesanan datang. Nah, sambil nunggu pesanannya datang dan nunggu teman-teman juga pada join ke sini, saya akan sharing-sharing soal gimana sih caranya bikin kurikulum untuk pelaksanaan guru tamu. Oke. Di video-video sebelumnya saya sudah banyak sharing soal apa itu kelas industri, apa itu guru tamu, itu sudah ditonton kan ya videonya ya. Gitu. Nah, sekedar nge-refresh aja teman-teman bahwa guru tamu itu adalah salah satu poin penting dari link and match atau taut dan sesuai antara pendidikan vokasi dalam hal ini SMK dengan kita sebagai dunia industri. Jadi ada 8 poin, salah satunya adalah guru tamu. Nah, saya nggak akan bahas poin-poinnya apa karena sudah ada di video sebelumnya. Kalau penasaran pengen tahu ya nonton lagi video sebelumnya. Nah, dalam program guru tamu, kita sebagai dunia industri itu diminta wajib hadir datang ke SMK, ngajar di SMK itu 50 jam per semester. Itu juga sudah saya sebutkan di video sebelumnya ya. Jadi kita sebagai dunia industri wajib hadir datang ngajar, berinteraksi langsung dengan adik-adik SMK itu minimal 50 jam per semester. Nah, yang jadi pertanyaan adalah 50 jam aku ngajarin apa aja ya Om Tri ya? Nah, itu yang sering jadi pertanyaan. Kok perasaan 50 jam tuh banyak banget? Emang materi apa saja yang perlu diajarin selama 50 jam itu? Nah, sebelum masuk ke detail materinya, ada hal penting yang perlu saya ingatkan ke teman-teman semua. Bahwa dalam kelas industri itu, kita sebagai dunia industri itu ngajarnya bukan hanya 1 tahun, tapi minimal 3 tahun. Jadi kita ngajar teman-teman SMK itu mulai dari mereka kelas 1, kemudian naik kelas 2 dan naik kelas 3. Itu kita ngajarin mereka tuh bukan hanya 1 tahun tapi 3 tahun. Ketika mereka masuk kelas 1, kemudian naik mereka jadi kelas 2, naik lagi jadi kelas 3. Berarti sebetulnya kurikulum yang kita siapkan, materi yang kita siapkan, bahan ajar yang kita siapkan tuh bukan hanya 50 jam, tapi dikali 3, 150 jam. Nah, mulai pusing nih pasti nih. Ternyata banyak ya yang harus diajarin ya. Memang iya, tapi serunya justru di situ. Kenapa seru? Berarti kita punya waktu selama 3 tahun
untuk mendidik, mengarahkan, membimbing, membina adik-adik SMK supaya betul-betul jadi digital marketer yang profesional, yang militan, yang keren, yang profitable. Itu, kita punya waktu 3 tahun. Kita punya waktu 150 jam untuk mendidik mereka, membina mereka, mengarahkan mereka. 150 jam selama 3 tahun itu. 150 jam yang dibagi 50 jam tahun pertama, 50 jam tahun kedua, 50 jam tahun ketiga. Itu serunya. Dan itu satu tingkatan. Kenapa? Jadi di tahun pertama nih, di tahun pertama kita kan ngajar satu kelas 1 doang, 50 jam. Tahun kedua itu yang kelas 1 ini otomatis naik kelas jadi kelas 2. Ya enggak? Dan akan ada kelas 1 yang baru. Jadi di tahun kedua kita ngajarnya 2 kelas. Yang asalnya kita bimbing kelas 1 sudah naik kelas 2 sama kelas 1 yang baru. Tahun berikutnya nambah lagi. Jadi 3 kelas. Yang kelas 3, kelas 2 sama kelas 1. Tapi nanti itu sih gampang. Kenapa? Karena nanti kurikulumnya sama. Jadi kita bikin kurikulum untuk kelas 1, kurikulum untuk kelas 2, kurikulum untuk kelas 3. Masing-masing 50 jam per semester. Nah, tantangannya di situ. Makanya kemudian ketika teman-teman masuk sebagai guru tamu, itu otomatis teman-teman harus punya tim. Karena nggak mungkin, berat banget kayaknya kalau misalnya semua itu dilakukan sendiri. Teman-teman harus punya tim. Dan teman-teman nggak usah khawatir soal operasionalnya, karena ketika jadi guru tamu kita juga dapat insentif dari pihak sekolah. Itu juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, kira-kira selama 3 tahun itu apa aja yang diajarin Om Tri? Nah, karena ini adalah pendidikan berjenjang, mulai dari kelas 1, kemudian mereka naik kelas 2, mereka naik kelas 3. Nah, kalau misalnya di SMK sekarang istilahnya bukan kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ini adalah pendidikan yang berjenjang. Jadi kita ngajar siswa yang sama selama 3 tahun dari kelas 11, kelas 10, 11, 12. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Artinya apa? Karena ini adalah pendidikan berjenjang, orangnya juga sama, siswanya sama. Berarti kita bisa bikin rencana pendidikan yang memang nyambung dari kelas 1 sampai kelas 3. Jangan semuanya kemudian dimampatkan di kelas 1, jangan. Pecah ndase kalau orang Jawa bilang. Jadi yang di kelas 1 itu memang kita masih belajar memberikan ilmu yang sifatnya basic dan fundamental banget. Kelas 2 baru yang levelnya agak lebih tinggi, level intermediate lah kalau dalam bahasa Inggris ya. Terus yang ketiga baru yang advance, yang level mahir. Jadi kita bisa buat berjenjang, jangan kemudian semua ilmu kita ajarin di awal, jangan. Kita punya waktu cukup banyak kok teman-teman. Kita punya waktu selama 3 tahun. Kita punya waktu 150 jam pertemuan untuk kita mengedukasi, membimbing, membina, mengarahkan adik-adik kita di SMK. Jadi bertahap. Nah, di kelas 1 ini saya sharingkan kurikulumnya yang saya buat di PT Kombas Digital Internasional. Teman-teman seperti biasa punya kebebasan bikin kurikulum sesuai dengan kemampuannya teman-teman, sesuai dengan pengalamannya teman-teman, sesuai juga dengan kebutuhan di perusahaan masing-masing ya, di perusahaan teman-teman. Gitu. Makanya saya sharekan ini yang di PT Kombas, tapi feel free untuk merubah. Nggak harus juga kemudian, jangan juga di copy paste. Defaultnya harus seperti ini kayak Kombas, jangan. Disesuaikan aja. Gitu. Ini saya mau pindah tempat dulu, biar nyari tempat yang lebih asik. Nggak terlalu silau. Di sini ya kayaknya bagus. Oke. Nah, apa saja materi yang diajarkan di kelas 1? Basicnya adalah di kelas 1 memang kita mengajarkan
hal-hal yang sangat fundamental. Materi-materi dasarnya gitu. Materi dasarnya apa saja? Kalau misalnya di PT Kompas Digital Internasional yang saya buat mulai dari mindset jualan online, kemudian asesmen minat dan bakat, pemetaan potensi diri, kemudian soal riset digital, riset produk, riset kompetitor, riset pasar, riset kata kunci, itu diajarkan sekilas aja. Kemudian soal buyer persona, ini penting buat anak-anak supaya nanti punya gambaran kira-kira karakteristik konsumennya seperti apa. Kemudian juga soal product knowledge itu diajarkan. Terus materi soal perangkat penunjang kerja, ini yang seringkali dilupakan. Seringkali teman-teman yang saya temui langsung gaspol soal teknis digital marketingnya. Nggak usah buru-buru, santai aja gitu. Tapi justru yang penting adalah basicnya, fundamentalnya, kayak misalnya peralatan penunjang kerja itu mereka juga harus tahu. Kayak misalnya gimana caranya mereka pakai Google Sheet, atau jangan-jangan teman-teman nggak tahu lagi gimana memanfaatkan Google Spreadsheet. Itu jadi materi dasar di kami. Terus Google Drive, caranya bikin Google Form, terus memanfaatkan kayak Google Meet sama Classroom, itu materi dasar. Karena ini materi yang akan dipakai selama 3 tahun ke depan. Akan konyol juga kalau misalnya mereka teman-teman ngakunya sebagai digital marketer tapi spreadsheet aja nggak ngerti. Akan konyol juga digital marketer ngakunya tapi memanfaatkan Google Drive dan Google Form aja mereka nggak mudeng. Ini materi basic. Nah, setelah itu juga masuk ke materi pengelolaan email dan database. Gimana sih cara bikin email yang benar? Kaidahnya seperti apa? Pengamanannya kayak gimana? Ingat, 2 two-step verification-nya harus jelas. Nomor telepon sama email pemulihan itu harus clear. Jangan sampai kita udah capek-capek ngajarin, mereka bikin ratusan email, ternyata nggak aktif. Ternyata kebanet. Kan konyol itu namanya. Buang waktu, buang energi. Saya nggak suka seperti itu. Jadi dari awal basicnya dulu yang betul-betul dibenahi. Gitu. Pengelolaan email dan database ini penting. Habis itu yang di kelas 1 baru kita bahas soal gimana caranya mereka bikin konten. Gitu. Bikin konten apa? Kontennya ada yang berupa foto, berupa video. Foto juga berarti kita ajarin cara teknik bikin fotonya dan teknik edit fotonya. Gitu. Dengan menggunakan HP mereka tentu saja ya. Gitu. Teknik edit fotonya juga kita ajarin, jangan cuma ngajarin ngambil foto doang. Edit fotonya juga harus diajarin dong. Edit fotonya bisa pakai HP saja, jadi kita juga mengenalkan ke adik-adik aplikasi-aplikasi sederhana untuk edit foto. Kayak misalnya Canva, Lightroom, Snapseed. Itu kita kenalkan. Ini loh cara ngedit foto pakai Canva, ini loh cara ngedit foto pakai Lightroom, pakai Snapseed, gitu, supaya mereka juga wawasannya lebih terbuka. Gitu. Meskipun secara teknis nanti mereka mau ngedit pakai aplikasi apa saja terserah, yang penting hasilnya bagus. Tapi kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai mentor wajib memberikan basicnya. Itu untuk foto. Hal yang sama juga kita lakukan ketika kita masuk ke sesi video. Bikin video kita kenalkan gimana sih caranya bikin video sederhana pakai HP. Nah, kita kenalkan juga cara ngeditnya. Oh, pakai CapCut. Orang-orang biasanya nyebutnya CapCut, harusnya kan CapCut ya. Gitu. Terus atau pakai KineMaster atau Viva Video, itu juga kita kenalkan supaya adik-adik punya pilihan, wawasannya lebih terbuka, bahwa ada alternatif lain selain yang mereka kenal saat ini. Artinya apa? Artinya kita juga perlu terus upgrade pengetahuan. Kita juga harus upgrade informasi. Jangan kemudian mentang-mentang kita digital marketer, ya udah kita fokus langsung upload, jangan. Basicnya, fundamentalnya kita juga harus dibenahi. Kenapa? Karena ini adalah kunci pertama kalau kita pengen scaling up.
masuk ke dunia SMK, mengelola anak PKL, apalagi guru tamu, ini adalah fundamental. Step pertama kita buat scaling up. Nah, kalau fundamentalnya kita sendiri lemah, mana mungkin kita bisa scaling up. Nah, jadi ketika teman-teman masuk mengajar sebagai guru tamu, ini juga kesempatan buat teman-teman untuk menata lagi fundamentalnya teman-teman. Bahwa ada materi-materi dasar, yang materi-materi dasar digital marketingnya harus betul-betul teman-teman kuasai. Gitu. Jadi mulai dari yang tadi ya. Jadi kalau misalnya untuk kelas 1, biasanya saya fokusnya lebih ke pertama mindset jualan online-nya, supaya adik-adik SMK kelas 1 itu tahu, oh ini loh mindset jualan online. Kemudian tadi asesmen minat dan bakat, materi keduanya, kemudian basic untuk riset digital, mereka supaya tahu logiknya. Itu nggak asal posting tapi harus diriset dulu kata kuncinya, kompetitornya, produknya. Habis itu juga saya minta adik-adik belajar soal yang namanya buyer persona, belajar yang namanya consumer journey, belajar yang namanya product knowledge. Itu sekilas saja, tapi mereka tahu, dapat pemahaman. Oh ada loh yang namanya buyer persona, oh ada loh yang namanya consumer journey, oh ada loh yang namanya product knowledge. Karena kalau misalnya teman-teman nggak punya product knowledge, itu mau jualan apa? Nanti kata kuncinya nggak pas, target marketnya nggak pas kalau product knowledge-nya nggak clear. Kan basicnya di situ dulu, sebelum kita kemudian ngajarin mereka posting. Basicnya dulu harus clear. Habis itu baru kita bicara soal teknik database email. Itu ditata nih, gimana bikin email yang baik, terus step verification-nya seperti apa, terus bikin artikel, foto, video, dan artikel teks ya. Saya lupa tadi kelewat bikin artikel SEO sekilasnya. Dan juga jangan lupa ajari mereka editingnya, editing foto pakai apa, editing video pakai apa. Kita juga harus paham. Gitu. Jadi itu materi dasar untuk yang kelas 1. Kelas 1 kita baru belajar materi itu dulu, nggak usah buru-buru. Ingat, kita punya waktu 3 tahun buat mendidik mereka. Yang penting fundamentalnya kuat, yang penting basicnya bagus. Ini memang project jangka menengah. Kita harus mau meluangkan waktu selama 3 tahun untuk mendidik mereka. Di awal ini memang agak berat, karena belum tentu langsung menghasilkan cuan buat kita. Tapi nanti kalau sudah masuk tahun kedua, tahun ketiga, baru kerasa banget. Ya, itu. Jadi di tahun pertama, kelas 1 untuk kelas industri, kita fokus ke materi dasar dulu. Basicnya yang dikuatkan. Itu ya. Nah, waktu jam mengajarnya gimana Om Tri? Ingat, kita adalah praktisi, bukan akademisi. Jadi, kalau misalnya teman-teman ngajar, itu tetap waktunya harus dibagi 2 antara jam pelajaran yang sifatnya kita pemberian teori sama durasi untuk prakteknya. Itu harus disesuaikan. Gitu. Jadi misalnya nih teman-teman dapat jatah mengajar 3 JP, 3 jam pelajaran. 1 jam pelajaran biasanya 45 menit. Teman-teman dapat 3 jam, berarti 3 kali 45 menit buat ngajar. Nah, kalau saya pribadi yang 1 jam 45 menit pertama ini untuk teori. 45 menit kedua itu praktek. Harus lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Kenapa? Kita adalah praktisi. Ini yang membedakan kita dengan guru-guru SMK yang biasa. Karena teman-teman guru SMK, beliau adalah akademisi, bukan praktisi. Pasti lebih banyak teorinya daripada prakteknya. Kalau saya kebalik, saya adalah praktisi. Jauh lebih banyak prakteknya dari teorinya. Gitu. Jadi misalnya riset nih, oke, kita kenalkan google.co.id, kita kenalkan Google Trend, kita kenalkan Uber Suggest. Habis itu sisanya mereka praktek. Foto produk, kita kenalkan, ini loh teknik foto produk, ini loh teknik editnya, habis itu praktek. Video juga seperti itu. Mereka bikin video, teorinya, ngeditnya gimana, bikinnya, habis itu praktek. Jadi anak-anak sesuai SMK kita biasakan habis dapat teori langsung praktek, habis dapat teori langsung praktek, dapat teori langsung praktek. Itu yang kemudian bikin ilmunya bisa nerap
bisa kepake, bisa nempel di otak, nggak langsung rontok, nggak langsung hilang. Kenapa? Karena begitu mereka dapat teori langsung dipraktekkan. Itu yang kemudian bikin anak-anak SMK itu jadi keren, jadi hebat. Itu ya. Jadi untuk di tahun pertama kelas 1 yang biasa saya lakukan adalah fokus ke fundamental, ke materi dasar, nggak langsung posting. Materi dasarnya dibenahi supaya mereka punya mindset digital marketing yang betul, mereka paham bagaimana alur jualan online, dan mereka bagus, kuat banget di product knowledge sama bikin konten. Itu dulu kuncinya. Habis itu baru nanti kita masuk ke teknis digital marketingnya, jalurnya, posting, optimasi segala macam, itu belakangan. Fundamentalnya yang dikuatkan dulu. Oke, ini bagian pertamanya teman-teman. Bagian pertama dari bagaimana menyusun kurikulum untuk guru tamu. Bagian pertama itu untuk kurikulum kelas 1. Nanti habis ini saya akan bikin kurikulum untuk kelas 2 dan kelas 3. Oke, itu aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan jangan ragu-ragu, tinggalkan di komentar di bawah. Kalau ada pertanyaan, kalau misalnya teman-teman menyukai postingan ini, jangan lupa di like, di share ke yang lain supaya lebih banyak orang yang bisa dapat manfaat. Itu aja dari saya teman-teman. Selamat sore. Kita lanjut di video yang berikutnya ya. Merdeka!